Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nurfauziah Rohmah dari kelas MD4B dengan NIM 18603112410005. Di sini saya akan memaparkan analisis manajemen operasional pada Masjid Darussalam di Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro. Manajemen operasional merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian sumber daya organisasi untuk menghasilkan barang atau jasa secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan organisasi. Manajemen operasional bisa juga diartikan sebagai serangkaian aktivitas yang mengubah berbagai input menjadi output yang bernilai tambah. Dalam organisasi dakwah, manajemen operasional berperan mengelola seluruh aktivitas pelayanan kepada masyarakat agar program dakwah dapat berjalan secara terencana, efektif, efisien, dan berkelanjutan. Penerapannya mencakup pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana, pelayanan jamaah hingga evaluasi kegiatan sebagai upaya peningkatan kualitas layanan dakwah. Objek yang saya amati adalah Masjid Darussalam yang berlokasi di Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro. Masjid ini dibangun sebagai pusat ibadah, dakwah, pendidikan, sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kepengurusan Masjid Darussalam memiliki struktur organisasi yang terdiri atas pelindung, dewan penasihat, nadir, ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, serta bidang peribadatan, pendidikan, sarana dan prasarana, humas, koordinator remaja masjid, dan kebersihan. Struktur organisasi tersebut menunjukkan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Selain menyelenggarakan kegiatan ibadah, Masjid Darussalam juga memiliki Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ yang aktif setiap sore sebagai sarana pendidikan dan keagamaan bagi anak-anak di lingkungan sekitar masjid. Di lingkungan masjid juga terdapat Baitul Malu wat Ta'mil atau BMT Darussalam sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Salah satu program unggulan masjid adalah pengajian rutin Ahad pagi yang dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 6 sampai 8 waktu Indonesia Barat. Kegiatan ini dihadiri kurang lebih ada 100 jamaah setiap pekan dengan menghadirkan narasumber yang beragam. Variasi narasumber tersebut menjadi salah satu daya tarik utama bagi masyarakat untuk mengikuti kajian secara rutin. Pelaksanaan pengajian rutin Ahad pagi dimulai dari tahap perencanaan, yaitu penyusunan jadwal kegiatan, penentuan narasumber, pengalokasian anggaran, persiapan konsumsi, penyediaan sarana dan prasarana, serta penyusunan strategi promosi. Promosi dilakukan melalui status WhatsApp para pengurus dan jamaah, serta penyebaran poster secara langsung di berbagai masjid dan musola di desa tersebut. Strategi tersebut bertujuan memperluas jangkauan informasi sehingga masyarakat mengetahui jadwal kajian yang akan dilaksanakan. Pada hari pelaksanaan, jamaah yang hadir disambut dengan pelayanan berupa nasi bungkus, air minum, serta minuman hangat seperti teh dan kopi yang bisa direfill. Selain itu, setiap jamaah memperoleh kupon undian sebagai bentuk apresiasi atas kehadiran mereka. Acara kemudian dilanjutkan dengan pembukaan, penyampaian materi kajian, serta sesi tanya-jawab yang memberikan kesempatan kepada jamaah untuk berdiskusi secara langsung dengan narasumber. Setelah kajian selesai, dilakukan pengundian hadiah hiburan berupa sembako, makanan ringan, dan hadiah lainnya. Sebagai inovasi, jamaah yang berhasil mengumpulkan 3 kupon undian dapat menukarkannya menjadi golden ticket. Tiket tersebut dapat diisi dengan identitas peserta dan diikutsertakan dalam undian hadiah umroh yang akan dilaksanakan akhir tahun nanti. Program ini menjadi strategi untuk meningkatkan partisipasi dan loyalitas jamaah agar hadir secara rutin. Pengelolaan pengajian rutin Ahad pagi telah menerapkan fungsi-fungsi dasar manajemen operasional melalui konsep planning, dilakukan melalui penyusunan jadwal kegiatan, pemilihan narasumber, penyusunan anggaran, serta strategi promosi. Tahap organizing terlihat dari pembagian tugas berdasarkan struktur organisasi takmir sehingga setiap bidang memiliki tanggung jawab yang jelas. Tahap actuating diwujudkan melalui pelaksanaan pengajian, pelayanan konsumsi, pengelolaan kupon dan golden ticket, serta pelayanan kepada jamaah. Yang terakhir, tahap controlling dilakukan melalui evaluasi setelah kegiatan guna mengetahui kekurangan dan menentukan langkah perbaikan pada kegiatan berikutnya. Selain menerapkan konsep POATS, pengurus juga menerapkan prinsip service quality melalui penyediaan konsumsi gratis, pelayanan yang ramah, pemilihan narasumber yang kompeten, serta inovasi golden ticket sebagai strategi meningkatkan kepuasan dan loyalitas jamaah. Pengajian rutin Ahad pagi termasuk dalam kategori operasional jasa karena menghasilkan layanan kepada masyarakat berupa dakwah dan pendidikan keagamaan, bukan menghasilkan produk yang berupa fisik. Karakteristik operasional jasa pada kegiatan ini meliputi menghasilkan layanan dakwah sebagai produk utama, jamaah terlibat langsung selama proses pelayanan berlangsung, kualitas pelayanan dipengaruhi oleh kompetensi narasumber, kesiapan pengurus, serta kenyamanan fasilitas, kepuasan jamaah menjadi indikator utama keberhasilan pelayanan, hubungan yang baik antara pengurus dan jamaah menjadi faktor penting dalam menjaga loyalitas serta keberlanjutan program dakwah ini.
Kemudian, ruang lingkup operasional Masjid Darussalam meliputi perencanaan dan penyusunan program dakwah, penentuan dan koordinasi dengan narasumber, pengelolaan administrasi kegiatan, pengelolaan sumber dana yang berasal dari infak, donatur, dan sponsor, pengelolaan sarana dan prasarana masjid, promosi kegiatan, penyediaan konsumsi bagi jamaah, pelaksanaan kajian, sesi tanya jawab, sistem kupon undian dan golden ticket, dokumentasi serta evaluasi kegiatan, pengelolaan TPI sebagai sarana pendidikan Al-Quran, dan juga pengelolaan BMT sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis syariah. Pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pengajian rutin Ahad pagi dilakukan melalui musyawarah antara pengurus takmir sesuai dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan. Setiap keputusan berkaitan dengan jadwal kegiatan, pemilihan narasumber, penyusunan anggaran, strategi promosi, penyediaan konsumsi, hingga pengembangan program Golden Ticket Umroh dibahas secara bersamaan sehingga keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan sumber daya manusia dilakukan berdasarkan pembagian tugas masing-masing bidang. Bidang peribadatan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan ibadah dan kajian. Bidang pendidikan mengelola TPI dan pendidikan keagamaan. Bidang sarana dan prasarana menyiapkan fasilitas pendukung kegiatan. Bidang humas bertugas melakukan publikasi dan komunikasi dengan masyarakat. Koordinator remaja masjid mengembangkan keterlibatan generasi muda dalam setiap kegiatan. Sedangkan bidang kebersihan bertanggung jawab menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan masjid. Pembagian tugas tersebut menunjukkan adanya prinsip spesialisasi kerja sehingga operasional dapat berjalan secara efektif dan efisien. Secara umum, kegiatan pengajian rutin Ahad pagi berjalan dengan baik. Namun, berdasarkan perspektif manajemen operasional, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian, yaitu yang pertama, jumlah jamaah yang terus meningkat. Hal ini menyebabkan kebutuhan konsumsi harus diperkirakan secara akurat, agar tidak terjadi kekurangan maupun pemborosan. Yang kedua, program hadiah hiburan dan golden ticket memerlukan pengelolaan dana yang transparan dan juga berkelanjutan karena bergantung pada infak, donatur, dan sponsor. Dan yang ketiga, kehadiran narasumber dari berbagai daerah memerlukan koordinasi yang lebih matang, terutama terkait jadwal, komunikasi, dan kesiapan pelaksanaan kegiatan. Kemudian yang keempat, media sosial Masjid Darussalam belum dikelola secara optimal. Kondisi ini menyebabkan jangkauan dakwah digital dan penyebaran informasi kepada masyarakat yang lebih luas masih terbatas. Beberapa saran yang dapat diterapkan, di antaranya, yang pertama, menyusun standar operasional prosedur untuk setiap tahapan kegiatan agar pelaksanaan lebih sistematis dan juga konsisten. Yang kedua, menyusun kalender kegiatan tahunan sehingga koordinasi dengan narasumber dapat dilakukan lebih awal. Dan yang ketiga, membentuk tim khusus pengelola media sosial yang bertanggung jawab, membuat konten dakwah, mendokumentasikan kegiatan, mengunggah jadwal kajian secara rutin, serta memanfaatkan media sosial sebagai media promosi agar jangkauan dakwah semakin luas. Yang keempat, menyusun perencanaan anggaran tahunan agar program Golden Ticket ini memiliki keberlanjutan pendanaan. Penerapan manajemen operasional pada pengajian rutinan Ahad pagi Masjid Darussalam ini menunjukkan bahwa pengelolaan organisasi dakwah yang baik mampu meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut tercermin dari adanya perencanaan yang matang, struktur organisasi yang jelas, pembagian tugas yang sistematis, pengelolaan sumber dana yang baik, serta evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Keberadaan TPI dan BMT Darussalam menunjukkan bahwa fungsi masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, tapi juga sebagai pusat pendidikan, pelayanan sosial, dan pemberdayaan ekonomi umat masyarakat. Inovasi berupa penyediaan konsumsi gratis, sistem kupon berhadiah, dan golden ticket umrah ini menjadi strategi operasional yang efektif dalam meningkatkan partisipasi dan loyalitas jamaah. Meski demikian, pengelolaan media sosial masih perlu ditingkatkan agar promosi kegiatan dakwah mampu menjangkau masyarakat yang lebih luas, khususnya generasi muda. Dengan penguatan pada aspek digitalisasi, penyusunan SOP, serta evaluasi yang berkelanjutan, Masjid Darussalam berpotensi menjadi contoh organisasi dakwah yang menerapkan prinsip-prinsip manajemen operasional secara profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan umat. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.